Perkenalkan, mereka adalah pasangan suami istri bernama Roland dan Iza. Sudah 7 tahun mereka menikah dan belum juga dianugerahi momongan. Kata dokter, Roland dan Iza sama-sama sehat sehingga memiliki buah hati, tinggal menunggu waktu saja. Di sela-sela usaha mereka untuk memiliki momongan, Iza tiba-tiba dihubungi sahabatnya yang bernama Rachel. Rencananya Rachel ini akan mampir ke kota tempat tinggalnya Iza dan akan numpang menginap di rumahnya selama beberapa hari. Beberapa hari sebelum kedatangan Rachel, Roland dan Iza sempat bergembira karena muncul tanda-tanda kehamilan pada Iza. Sayangnya kegembiraan itu musnah ketika dokter bilang Iza hamil di luar kandungan. Alhasil mereka harus segera mengeluarkannya. Nah, saat sedang sedih-sedihnya seperti itu, Iza menyambut kedatangan Rachel dengan wajah pucat serta murung. Malam harinya, ketika baru pulang dari bekerja, Roland berniat iseng ingin mengejutkan Iza yang baru selesai mandi. Sialnya yang dikejutkan Roland dari arah belakang ternyata bukan sang istri melainkan Rachel. Karena kaget, handuk di badan Rachel sontak terlepas sehingga tanpa sengaja Roland melihat tubuh polos sahabat istrinya itu. Peristiwa itu pun segera teralihkan ketika Iza tiba-tiba muncul dengan tangan terluka karena terkena pecahan piring. Alhasil mereka jadi sibuk mengobati Iza. Iza dan Rachel adalah dua sosok wanita yang memiliki paras dan tubuh memukau. Namun lekukan di tubuh Rachel lebih tajam dibandingkan Iza. Mungkin hal itulah yang membuat Roland jadi sering curi-curi pandang padanya dan membayangkan yang tidak-tidak. Sementara Rachel sendiri nampaknya tidak menyadari hal tersebut dan fokus menghibur Iza yang masih bersedih. Bagi Rachel, Iza sudah seperti saudarinya sendiri, sampai-sampai mandi bareng pun mereka tidak sungkan. Suatu hari, Rachel yang merupakan seorang fotografer tiba-tiba ingin mendandani Iza kemudian memotretnya. Dengan iming-iming, riasan tersebut akan membuat suaminya terperangah, Iza pun bersedia. Ternyata itu semua hanyalah akal-akalannya Rachel saja yang ingin menjebak Iza. Dengan menenggak minuman beralkohol, mereka pun melakukan pemotretan hingga akhirnya berujung mesra-mesraan di atas ranjang. Selesai melakukan hal itu, Rachel bilang pada Iza kalau dirinya bukanlah penyuka sesama. Rachel mengaku bisa bermesraan dengan pria ataupun wanita. Iza lalu menimpali jika ia mencintai Roland dan tidak ingin suaminya itu tahu apa yang telah mereka lakukan. Rachel pun setuju untuk merahasiakan hal tersebut. Melihat istrinya kembali ceria dan bersemangat, malam itu juga Roland langsung mengajak Iza untuk bikin anak. Pada Rachel, Iza mengaku bermesraan dengan pria ataupun wanita ternyata rasanya sama saja. Nah, berhubung rasanya sama saja, maka Iza pun memutuskan untuk menikmati keduanya. Semenjak itu, Iza membagi jatah bermesraannya dengan Roland dan Rachel. Malam khusus untuk sang suami, sedangkan siang ketika Roland sedang bekerja, ia pun melayani Rachel. Di hari Minggu, ketika Iza sedang pergi ke pasar sendirian, Roland menemui Rachel yang sedang berada di kamar. Tanpa basa-basi, pria itu membeberkan kalau dirinya tahu Rachel telah berselingkuh dengan istrinya. Karena kesal, Roland pun langsung memaksa Rachel untuk melayani hasratnya. Bukannya menolak, Rachel malah kesenangan. Akhirnya mereka begituan atas dasar suka sama suka.
Raquel yang awalnya ingin pulang ke kampung halaman, kini malah betah tinggal di sana hingga suatu hari ia sadar sedang berbadan dua. Mengetahui hal itu, Iza pun bertanya siapa ayah dari anak itu. Di sini Raquel berbohong kalau pria itu mungkin adalah cinta satu malamnya. Iza tidak percaya begitu saja pada ucapan Raquel. Suatu hari ia pura-pura ke pasar dan mendapati Roland sedang berbicara dengan sahabatnya itu. Setelah mengetahui fakta kalau Raquel sedang hamil anaknya Roland, Iza pun keluar dari persembunyiannya dan langsung memaki-maki dua orang itu. Sempat terjadi adu fisik di antara mereka hingga akhirnya Roland dan Raquel memutuskan pergi dari sana. Entah setelah itu mereka tinggal di mana, tapi pastinya tidak tinggal bersama-sama. Suatu hari, ketika suasana di antara mereka sudah mulai tenang, Raquel mengajak Iza ketemuan di sebuah kafe. Di sana ia meminta maaf dan mengusulkan agar anak yang dilahirkannya nanti diasuh oleh Iza dan Roland saja. Iza pun berusaha bijak dengan berkata, Tuhan mungkin belum memberikan momongan karena mereka belum siap. Dan oleh karena itu, ia meminta Raquel untuk mengasuh anak itu sendiri. Iza percaya Raquel akan menjadi ibu yang baik. Di akhir film diperlihatkan, Iza dan Raquel berpisah di depan kafe. Ternyata di sana, Iza sudah ditunggu oleh Roland. Ternyata Roland dan Iza memutuskan untuk kembali bersama, sementara Raquel tetap sendirian menanggung akibat dari gaya hidupnya yang bebas. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang remaja SMA bernama Lance yang sedang menghayal bermesraan bersama teman sekelasnya yang cantik, yaitu Mayumi. Sayangnya hayalan Lance itu harus buyar karena diganggu oleh sahabatnya yang bernama Brian. Ternyata Lance naksir pada Mayumi yang baru saja pindah ke sekolah itu. Saat Lance sedang buang air kecil sembarangan di belakang sekolah, ia dikagetkan dengan keberadaan Mayumi yang sudah terlebih dulu nongkrong di sana. Mayumi bilang kalau ia sedang mencari tempat yang aman untuk nyebat. Tak seberapa lama, tiba-tiba saja ada seorang guru lewat dan memergoki mereka. Mayumi pun mengkambing hitamkan Lance agar ia tidak ketahuan nyebat. Lance yang tidak tega melaporkan kesalahan Mayumi akhirnya terpaksa menerima hukuman dari sang guru. Enggak, gawa ako. Una na ako sa home shop ha. Sumunod ka. Setelah itu, Lance mengajak ngobrol Brian membahas soal sosok Mayumi yang penuh dengan teka-teki. Gadis itu sangat suka menyendiri dan tidak punya media sosial sama sekali. Tidak hanya itu saja, Brian juga mendengar kalau Mayumi dikeluarkan dari sekolah sebelumnya karena memukul gurunya. Wala siyang social media. Ang sabi, nanapak daw ng guidance ka. Pada malam harinya, Brian yang sedang bucin mengajak Lance untuk double date bersama pacarnya dan seorang teman wanita lainnya. Mereka berempat pun menikmati malam itu sambil minum-minum. Ketika Brian dan pacarnya sedang mojok berduaan, Lance digoda oleh teman dari pacarnya, Brian. Meski awalnya menolak, Lance akhirnya larut dalam permainan gadis itu. Ia pun makin bersemangat ketika membayangkan kalau gadis yang sedang bersamanya itu adalah Mayumi. Medyo. Oh, galing ako. Keesokan harinya, Lance tidak bisa fokus belajar karena selalu terbayang sosok Mayumi.
Dengan alasan ingin mengerjakan tugas sekolah bersama-sama, Lens pun memberanikan diri untuk mengajak Mayumi membuat kelompok. Dengan gaya cueknya, Mayumi menerima ajakan tersebut dan mereka sepakat untuk mengerjakannya di rumah Lens. Mayumi, pasok ka. Setelah berbasa-basi dengan sang ayah yang menyambut ramah kepulangannya bersama Mayumi, Lens pun segera mengajak gadis itu ke kamarnya. Di sana, Lens dan Mayumi mulai mengobrol tentang kehidupan masing-masing. Lens mengungkapkan kalau cita-citanya ingin menjadi dokter, sedangkan Mayumi hanya diam saja ketika ditanya tentang cita-citanya. Tanpa diduga oleh Lens, di tengah-tengah mereka belajar, Mayumi malah menggodanya. Tak ayal mereka pun akhirnya larut dalam kenikmatan. Corny mo. Setelah peristiwa itu, Lens dan Mayumi mulai berani menunjukkan kedekatan mereka. Bahkan Mayumi juga nekat mencium Lens di depan teman-teman sekelasnya. Sepulang sekolah, Lens dan Mayumi mampir di sebuah warung kelontong. Tanpa disangka oleh Lens, Mayumi diam-diam mencuri mainan balon air sabun dari warung itu. Di sini, Lens memarahi Mayumi karena ia tidak suka pada orang yang suka mencuri. Mayumi! Okay, sige. Tepat di momen ini, Mayumi akhirnya curhat mengenai kehidupan keluarganya. Setelah ayahnya kabur meninggalkan keluarganya, ibu Mayumi menjadi pemabuk berat dan ia selalu bersikap kasar kepada putrinya. Hal itulah yang membuat Mayumi selalu mencari kesenangan di luar rumah, sebagai pelarian seperti mencuri mainan di warung tadi. Lens sangat prihatin mendengar kisah hidup Mayumi. Akhirnya mereka berdua pun menutup kesedihan itu dengan cara bermesraan lagi. Dito naman ako. Namayan ka to sa... Sorry ah. Kang mag-alala. Sejak saat itu, hubungan Lens dan Mayumi semakin dekat. Mereka sering menghabiskan waktu bersama dan bermesraan di dalam hutan. Hingga suatu ketika mereka dipergoki warga saat sedang melakukan perbuatan itu. Akibat kejadian itu, Mayumi dilaporkan langsung pada ibunya. Lens bisa melihat secara langsung perlakuan kasar ibu Mayumi kepada sang anak. Gosip tentang Lens dan Mayumi yang ketahuan bermesraan pun langsung tersebar dengan cepat di sekolah. Karena hal itu, untuk sementara waktu, pasangan itu memilih untuk saling menjauh. Wala kayong alam. Saat Mayumi sedang sebat, Brian tanpa sengaja melihat gadis itu. Setelah mengobrol cukup panjang, Mayumi merasa sifat dan kelakuan Brian lebih cocok dengan dirinya. Hingga pada saat malam harinya, Brian dan Mayumi pun lanjut minum-minum. Di momen itu, Mayumi yang mulai mabuk menggoda Brian hingga terbawa suasana dan akhirnya mereka pun bermesraan. Lens yang kebetulan juga datang ke sana sangat marah memergoki perbuatan Mayumi dan Brian. Tanpa basa-basi, Lens yang sedang terbakar api cemburu pun langsung ingin menyerang Brian. Namun Mayumi bergerak cepat untuk mencegahnya. Di sana Mayumi bilang kalau ia hanya bersenang-senang saja dengan Brian, sama seperti yang ia lakukan bersama Lens kemarin. Mendengar kalau dirinya selama ini tidak dianggap, Lens langsung ngelunyur pergi dari tempat itu. Keesokan harinya, Lens yang patah hati mendapat brosur beasiswa kedokteran dan surat dari Mayumi. Ternyata Mayumi memutuskan untuk kabur dari rumah dan menghilang entah kemana. Di akhir film diperlihatkan beberapa tahun kemudian Lens sudah berhasil menjadi seorang dokter. Meski belum bisa melupakan Mayumi sepenuhnya, Lens berusaha menerima kalau tak semua cinta harus berbalas. Terkadang mencintai sepenuh hati saja sudah cukup, dan film ini pun selesai.
Sapat na yung alam mo.